Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perencanaan fungsi manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan retail yaitu Kaps Market. Yang pertama-tama ada anggota kelompok dari tim kami yaitu Muhammad Ilham, Muhammad Karik Fajri Mailawan, Zaki Azhar Afif Saifuddin, Muhammad Ihsan Abdurrahman, dan saya sendiri Zakat Maulana. Oke, apa itu Kaps Market? Kaps Market adalah supermarket modern yang menggabungkan kenyamanan belanja offline dan kepraktisan online dalam satu ekosistem, menyasar kepada keluarga muda, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran. Kaps Market juga hadir dengan konsep kurasi kebutuhan dan sistem belanja cepat, baik di toko fisik maupun di toko online. Dengan harga yang terjangkau, pengalaman belanja yang efisien, serta teknologi yang memudahkan, Kaps Market menjadi solusi cerdas untuk kebutuhan harian masyarakat urban Indonesia. Kaps Market sendiri mempunyai visi dan misi. Visi Kaps Market sendiri yaitu menjadi jaringan supermarket terdepan yang menghadirkan pengalaman belanja modern, terjangkau, dan juga terpercaya, serta menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misinya yaitu menyediakan produk kebutuhan harian dengan gaya hidup yang lengkap, segar, berkualitas, dan terkurasi sesuai kebutuhan masyarakat modern dengan harga yang terjangkau. Juga menghadirkan pengalaman belanja yang cepat, mudah, serta efisien melalui integrasi teknologi digital dan juga toko fisik yang tersebar secara strategis, mendukung produsen lokal dan juga UMKM melalui kemitraan strategis dalam rantai pasok dan promosi produksi unggulan, mengoptimalkan teknologi digital untuk transaksi, pengelolaan inventory, hingga personalisasi layanan demi meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan juga kepuasan pelanggan, membangun tim kerja profesional dan juga kompeten melalui sistem manajemen sumber daya manusia yang adil, terbuka, dan juga mendorong pertumbuhan karir. Jumlah karyawan yang direncanakan oleh Kaps Market sendiri sebagai perusahaan retail modern dengan sistem hybrid, offline dan juga online dalam tahap awal operasional, perusahaan memiliki rencana sekitar 50 hingga 70 karyawan yang akan tersebar dalam beberapa fungsi dan juga divisi utama. Seiring dengan pertumbuhan cabang baru dan juga penggunaan layanan online shopping, jumlah karyawan akan bertumbuh mengikuti perusahaan. Berikut merupakan divisi yang dibutuhkan dan juga jumlah karyawan yang ada. Staff groceries 5 orang, staff meat 3 orang, staff produce 5 orang, staff bakery 5 orang, cashier 5 orang, security 2 orang, finance 2 orang, HRD 2 orang, staff diary 3 orang, staff operational system dan juga distribusi OSD 4 orang, supervisor divisi 13 orang, maintenance dan support 1 orang. Selanjutnya, perencanaan MSD memiliki 4 tujuan penting. Yang pertama, untuk membangun fondasi perusahaan yang kokoh dan sustainable. Maka dari itu, perlu adanya seleksi dan pengembangan SDM perusahaan untuk menciptakan budaya perusahaan yang kolaboratif, dikarenakan sektor retail memerlukan SDM yang dapat bekerja sama dengan baik dan memiliki inisiatif yang tinggi demi mencapai keunggulan yang kompetitif. Penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan MSDM dapat meningkatkan kapasitas inovasi dan efisiensi organisasi. Penelitian ini dilakukan oleh Rounds dan Hatak pada tahun 2016. Selain itu, perencanaan MSDM juga dapat membentuk budaya kerja yang kolaboratif, mengelola bakat secara berkelanjutan, serta mengurangi potensi konflik struktural. Kemudian, kami merencanakan untuk melakukan rekrutmen. Rekrutmen ini diawali dengan mengiklankan lowongan pekerjaan melalui portal kerja online, sosial media karir, sosial media perusahaan, serta melalui WOM atau mulut ke mulut. Setelah menyebarkan informasi melalui media rekrutmen, dilanjut dengan seleksi administrasi oleh HRD atau manajer. Berikut merupakan poster yang kami buat untuk melakukan rekrutmen, yang meliputi penempatan pekerjaan, posisi yang dibutuhkan, persyaratan, serta tata cara untuk melakukan lamaran pekerjaan. Selanjutnya, pada rekrutmen, kami memiliki 6 tahapan seleksi. Yang pertama, yaitu perencanaan dan pembukaan lowongan. Yang kedua, penerimaan dan penyaringan administrasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, tes kesehatan. Yang kelima, penawaran kerja. Dan yang terakhir, yaitu onboarding dan pelatihan awal kandidat pekerja. Kemudian ada skema kompetensi karyawan Kaps Market berdasarkan metode job grading dengan kriteria grade 1 2,6 hingga 2,9 juta, grade 2 3 hingga 3,5 juta, grade 3 4 hingga 4,5 juta. Berikutnya ada tunjangan. Kaps Market memberikan tunjangan BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan sesuai regulasi dari pemerintah. Berikutnya ada bonus atau insentif. Kaps Market memberikan THR 1 tahun sekali dengan jumlah THR 1 kali gaji pokok. Berikut adalah gaji pokok karyawan Kaps Market dengan menggunakan metode job grading.
Oke baik, selanjutnya saya akan masuk ke tahap pelatihan orientasi awal. Pelatihan orientasi ini ditujukan untuk karyawan-karyawan baru agar memahami nilai budaya, struktur organisasi, sistem kerja, dan standar pelayanan dari Caps Market ini sendiri. Dalam orientasi awal, ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama, sejarah visi dan misi perusahaan. Selanjutnya ada etika dan budaya kerja, selanjutnya ada struktur dari organisasi dan alur komunikasi yang digunakan Caps Market. Dan ada SOP kerja umum dan penggunaan sistem digital, baik seperti POS dan juga aplikasi mobile internal. Dan juga yang paling penting dan paling terakhir adalah simulasi pelayanan pelanggan. Durasi dari pelatihan orientasi awal ini sekitar 2 hari dengan metode yang digunakan yaitu tatap muka, video training, dan juga booklet SOP digital. Jadwalnya itu adalah maksimal 1 minggu sebelum penempatan kerja dilakukan. Baiklah, selanjutnya adalah pelatihan teknis dan non-teknis. Di sini, untuk pelatihan teknisnya, kita membagi jadi beberapa divisi. Seperti yang bisa dilihat, staff groceries, meat, produce, dan dairy, dan juga bakery akan mendapatkan pelatihan tentang bagaimana penanganan sebuah produk, FIFO, hygiene pangan, dan juga pengecekan kualitas dan penggunaan alat yang dibutuhkan dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya ada kasir. Kasir akan diberikan materi bagaimana cara menggunakan sistem POS atau sistem mesin kasir. Selanjutnya akan dijelaskan berbagai metode pembayaran yang tersedia di Caps Market. Dan juga bagaimana cara menghandling komplain dari customer yang sering terjadi di dunia nyata. Selanjutnya untuk staff e-commerce akan diajarkan bagaimana memanajemen katalog, pengemasan, dan pemesanan online. Selanjutnya ada finance dan juga HRD yang akan diajarkan software akuntansi untuk memudahkan operasional finance dan juga sistem manajemen SDM yang biasa kita sudah pelajari di mata kuliah MSDM. Dan ada juga IT dan maintenance di mana akan diberikan pelatihan cara men-troubleshooting sistem dan juga pembayaran jaringan dan tools kerja yang digunakan. Dengan metode yang digunakan adalah kombinasi kelas tatap muka, e-learning, simulasi praktik, dan evaluasi langsung di lapangan. Dengan jadwal setiap 6 bulan sekali dan juga disesuaikan dengan evaluasi kinerja yang ada. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap pelatihan teknis dan non-teknis. Tadi sudah tentang pelatihan teknis, sekarang saya membahas tentang non-teknis. Jadi, selain memberikan pelatihan teknis sesuai pekerjaan, Caps Market juga melakukan empowerment dalam segi soft skill. Yang dimana pelatihan ini berisi tentang komunikasi efektif dan juga bagaimana cara kita melakukan teamwork dalam sebuah tim. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah atau problem solving. Yang selanjutnya adalah customer handling dan juga empati. Memang di orientasi awal sudah dijelaskan bagaimana cara menghandling sebuah customer, namun di sini kita akan melakukan pelatihan lagi karena ini adalah salah satu poin yang didepankan oleh Caps Market sendiri. Selanjutnya juga ada leadership dasar untuk posisi potensial supervisor. Jadi semisal ada staff yang dirasa mampu untuk kita promosikan ke supervisor, kita akan memberikan pelatihan mengenai leadership. Dengan metode yang digunakan yaitu pertama kombinasi tatap muka dan juga online, e-learning, simulasi praktik, dan juga evaluasi langsung di lapangan. Dengan jadwal setiap 3 bulan sekali dengan narasumber internal dan eksternal, supaya bisa mendapatkan ilmu baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara kita mengevaluasi efektivitas dari pelatihan. Di sini saya membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, evaluasi efektivitas secara langsung. Kita menggunakan pretest dan juga protest untuk mengevaluasi dari pelatihan yang telah kita lakukan. Dengan melakukan pretest dan juga protest, kita akan mengetahui perbedaan pengetahuan setelah pelatihan dilakukan oleh karyawan untuk karyawan. Setelah kita melakukan evaluasi efektivitas secara langsung dengan pretest dan protest, kita akan melakukan observasi di lapangan. Biasanya akan dilakukan oleh supervisor untuk melihat karyawan-karyawannya itu apakah benar-benar menerapkan apa yang mereka pelajari di pelatihan, apakah mereka mengikuti apa yang telah dipelajari oleh pelatihan. Dan selanjutnya ada sesi feedback, di mana kita akan menanyakan langsung kepada karyawan yang melewati pelatihan untuk mengetahui apa yang bisa ditingkatkan dari pelatihan yang telah diberikan. Selanjutnya, setelah semua tahapan yang ada, tentunya kita akan masuk ke tahap rekomendasi. Setelah kita melihat karyawan yang dilakukan pelatihan atau empowerment memiliki potensi yang sangat tinggi, kita akan melakukan rekomendasi untuk melakukan promosi dari staff ke supervisor, supervisor ke head dari masing-masing departemen. Selanjutnya akan masuk ke store management. Setiap perusahaan tentunya memiliki risiko dalam bekerja. Maka selanjutnya, pada perusahaan ini, kami merangkum beberapa risiko kerja yang mungkin terjadi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, risiko fisik, seperti cedera akibat mengangkat barang. Kemudian yang berikutnya ada risiko ergonomi, yaitu nyeri punggung akibat posisi duduk yang salah. Kemudian risiko psikososial, yaitu konflik antar karyawan atau dengan pelanggan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan mental. Kemudian yang berikutnya ada risiko kesehatan, yaitu penularan penyakit akibat interaksi langsung dengan pelanggan. Dengan adanya risiko kerja, tentunya kami juga sudah menentukan langkah preventif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas karyawan. Yang pertama, seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, kemudian menyusun standar operasional prosedur atau SOP, kemudian melakukan pelatihan dan edukasi karyawan, kemudian yang berikutnya ada membentuk tim keamanan dan kesehatan kerja, dan kemudian yang berikutnya yaitu penyediaan fasilitas pendukung keamanan dan kesehatan kerja.
Berikutnya, kami juga sudah menentukan strategi talent manajemen agar mampu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan terbaik dengan melakukan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seleksi talenta difokuskan pada kandidat yang tidak hanya ahli secara teknis, tapi juga berorientasi pada pelayanan pelanggan. Kemudian yang berikutnya yaitu lingkungan kerja dibuat nyaman dengan fasilitas yang memadai, sistem yang fleksibel, serta komunikasi yang terbuka. Kemudian, karyawan mendapatkan pelatihan rutin untuk meningkatkan hard skill dan soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan. Kemudian sistem reward diterapkan melalui bonus, penghargaan, dan jalur karir yang jelas hingga level manajerial. Kemudian Caps Market juga menjaga retensi melalui kegiatan engagement, feedback rutin, dan intensif loyalitas seperti bonus masa kerja. Demikian perancangan fungsi manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan retail Caps Market. Sekian, terima kasih.